Beredar undang-undang check-in di hotel tanpa surat nikah kena pidana. Benarkah itu? Juru bicara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP, menangkap kesalahpahaman di media sosial yakni pasangan di luar pernikahan yang menginap check-in di hotel bakal dipenjara bila RKUHP sah menjadi undang-undang nantinya. Pemahaman itu salah. Tidak benar demikian, bahwa pasangan di luar nikah yang check-in di hotel bisa dipenjara, dan juga tidak serta-merta bisa dipidana penjara, kata juru bicara tim sosialisasi RUU KUHP, Albert Aries, kepada Detikcom. Dia menjelaskan, pasal yang dimaksud dalam narasi viral itu adalah pasal 415 RKUHP yang mengatur soal tindak pidana perzinahan, serta pasal 416 RKUHP soal hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, kohabitasi, pasangan di luar nikah yang menginap di hotel tidak serta-merta digerebek tanpa ada aduan. Bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi seseorang. Bukankah ini juga bisa dianggap sebagai upaya negara untuk mengontrol rakyatnya sampai pada hal-hal yang seharusnya menjadi urusan pribadi seseorang? Ketika masalah ini mencuat, pihak pemerintah sendiri membenarkan jika rancangan seperti itu memang ada. Menurut Albert Aries, juru bicara tim sosialisasi RKUHP, banyak pihak termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia yang kurang memahami masalah ini secara utuh. Albert mengatakan pengaturan tindak pidana perzinahan pasal 415 dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kohabitasi pasal 416 dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan yang diatur sebagai delik aduan atau class delicten di RKUHP. Dan rancangan ini sifatnya delik aduan. Siapa yang berhak mengadukan? Suami istri bagi mereka yang terikat perkawinan dan orang tua anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Dengan kata lain, jika mereka tidak mengadukan, maka itu tidak terjadi apa-apa. Menurut Aries, hal ini semua dirancangkan untuk menghormati lembaga perkawinan. Nampaknya hal ini didasarkan pada logika bahwa perzinahan atau hidup bersama tanpa menikah itu perilaku yang bisa meruntuhkan lembaga perkawinan, karenanya keduanya harus dilarang secara publik. Posisi pemerintah dalam konteks ini jelas, yakni tidak bisa membiarkan tindakan yang merusak lembaga pernikahan. Tapi jika kita pelajari sesungguhnya, faktor yang mendegradasi nilai perkawinan itu banyak. Tidak hanya check-in di hotel bagi pasangan yang belum menikah atau hidup bersama tanpa menikah, namun masih banyak yang lain. Katakanlah, apakah seseorang yang sudah memiliki pasangan resmi, lalu si suami ingin menikah lagi, itu tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat pernikahan. Banyak kalangan menganggap bahwa tindakan ini tidak mendegradasi lembaga perkawinan, bahkan kalangan patriarkis beranggapan jika perkawinan oleh suami itu dianggap sebagai hal yang dibolehkan, bahkan disunahkan. Padahal jika masalah ini ditilik dari kacamata si istri, justru perkawinan kedua suaminya ini jelas-jelas membawa dampak pada ikatan perkawinan mereka. Akibat masalah ini, mereka bisa bercerai, artinya mereka meninggalkan lembaga perkawinan.